Salam Kawilujengan. Kembali bersama dalam Rese. Hari ini hari Senin, renungan sederhana. Judul Rese kita saat ini adalah pencobaan yang tiada berakhir. Melalui perenungan firman Tuhan dari Kesaksian Injil Lukas pasal 4 ayat 13 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tidak ada satu hal yang benar-benar berhenti atau mati. Bahkan kematian sekalipun belum berhentian, baru koma, bukan titik. Karena ada iman bahwa ada sesuatu setelah kematian. Hukum pertama termodinamika atau hukum kekekalan energi adalah contoh yang lain bahwa suatu energi tidak pernah hilang, hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misal, energi kinetik pada turbin yang digerakkan oleh air berubah menjadi energi listrik melalui generator, lalu energi listrik itu disalurkan ke rumah-rumah dan bisa untuk ngecas sepeda listrik. Dan sepeda listrik Anda memiliki energi memindahkan posisi Anda dari rumah ke suatu tempat yang lain. Lihat, berapa kali energi berubah bentuk? Tak ada titik. Tapi sudahlah, kita tidak sedang belajar tentang fisika. Demikian juga dengan pencobaan iblis. Belum titik, belum berhenti. Jangan senang dulu jika Kristus bisa mengalahkan iblis dan mengakhiri pencobaan-pencobaan yang telah dilakukan oleh iblis itu. Faktanya iblis memang mundur, saudara, dan meninggalkan medan pertempuran. Ia mundur dari Kristus. Mengapa mundur? Ya karena tidak ada lagi yang bisa diserang oleh iblis. Tak ada lagi gunanya menyerang Kristus. Karena tidak ada sisi gelap sedikit pun sebagai peluang penyerangan. Tidak ada sasaran lagi, dan oleh karenanya lah iblis menyerah kalah. Tetapi hati-hati. Iblis tetap melanjutkan kedengkiannya terhadap Kristus dan tentu saja terhadap para pengikutnya. Si iblis itu mengundurkan dirinya dengan niat membangun serangan kembali. Serangan yang lebih dahsyat. Ia mundur hanya untuk sementara saja. Dikatakan di ayat 13 bagian akhir demikian. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ia mundur akhri kairo, bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya sampai suatu masa atau sampai suatu saat yang baik bagi dirinya untuk menyerang Kristus kembali. Pada saat yang tepat itu, si iblis akan menyerang Kristus kembali. Tidak lagi sebagai penggoda yang begitu manis hendak mencuri hati Kristus dengan cara seolah menyodorkan solusi. Tetapi ia akan menyerang dengan cara yang keji. Ia akan berperan sebagai seorang penganiaya yang akan membuat Kristus menderita. Iblis akan memakai Yudas dan alat-alat kejahatan lainnya yang dapat ia gunakan. Yudas, saudara, murid Kristus, salah satu orang terdekat, menjadi alat iblis. Bahkan Petrus pun hampir saja diperalat oleh iblis. Ini adalah suatu kekejian yang licik. Iblis memakai tangan-tangan manusia untuk meremukkan tumit Kristus. Mengenai tumit ini bisa kita cek dalam Kejadian 4 ayat 15 bahwa Kristus akan meremukkan kepala si ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Iblis memakai tangan-tangan manusia, orang-orang dekatnya Kristus, untuk meremukkan tumitnya. Setelah iblis tidak mampu melawan Kristus muka dengan muka.
Saudaraku, kita pun perlu waspada dan senantiasa bersandar pada Kristus. Setiap waktu bisa menjadi suatu masa, waktu yang tepat bagi iblis untuk menyerang pengikut Kristus. Tentu dengan berbagai macam cara. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini, iman kita benar-benar diuji. Batasan-batasan disiplin rohani tak lagi terletak pada rutinitas ritual. Mari kita koreksi. Ibadah minggu misalnya, tidak lagi berpusat di gereja untuk saat ini. Kalaupun sudah mulai, masih terbatas jumlah jemaatnya. Siapa yang boleh datang dibatasi. Mari bertanya, sudahkah benar-benar beribadah hari Minggu kemarin itu, tanggal 5 kemarin itu, yang bebas kita pilih jamnya, dilakukan dengan kesungguhan hati? Jangan-jangan ibadah di gereja sebelum pandemi hanya sebagai adat kebiasaan saja. Sehingga ketika ibadah dalam keluarga-keluarga yang kita lakukan pada saat-saat ini dilupakan makna hakikinya. Perhatikan, jangan-jangan ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi iblis untuk menyerang kita. Satu lagi saudara, siapa yang tidak rindu ke gereja? Banyak umat Kristen yang rindu ke gereja kan? Tentu itu tidak salah. Rindu gereja kok salah? Tidak salah. Tetapi menjadi salah jika rindu ke gereja, tetapi bukan rindu pada perjumpaan dengan Tuhan. Lucunya lagi, sebelum pandemi jarang ke gereja, begitu pandemi nulis status di medsos jika ia merindukan datang ke gereja. Harusnya saudara, kerinduan itu pada perjumpaan dengan Tuhan, bukan? Syukur jika itu bisa dilakukan dalam suatu ibadah religius di gereja. Mari dengan kerendahan hati kita meneliti diri kita masing-masing dan berhati-hati. Jangan-jangan kerinduan ke gereja yang tidak disertai kerinduan atas perjumpaan dengan Tuhan menjadi saat yang tepat bagi iblis menyerang kita. Jangan lengah saudaraku, sebab pencobaan iblis tidak pernah berhenti. Amin. Salam Kalujengan.